Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga sedulur sedaya senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Arba'in Nawawi. Sekarang pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tsani utawi hadis al haditsu tsani asyara utawi hadis kang kaping 12. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islami wong suwiji, tarkuhu utawi ninggal sapa mar'i ma ing barang layak nihi kang ora ana maidai apa ma ing mar'i. Hadisun utawi ki hadis iku hasanun, hadis hasan. Rawahu was ngriwayatake ing hadis apa Turmudi, Imam Turmudi wa ghairuhu lan liyane Imam Turmudi. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-12 ini Imam Nawawi menyampaikan kepada kita tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmudi dan beberapa ulama-ulama ahli hadis. Memang sebagian ulama menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada salah satu perawi dalam alur ini yang tidak qualified. Namun karena didukung oleh beberapa hadis yang memiliki persamaan dalam matannya atau dalam materinya, memiliki banyak kesamaan, dan dengan ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran, hadis ini juga tidak bertentangan. Oleh karena itu Imam Nawawi menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Sedulur sedaya rahimakumullah, sebagian ulama menyampaikan bahwa makna min di dalam kalimat hadis ini, min husni islamil mar'i, itu bimakna bayannya. Artinya apa? Penjelas. Kalau penjelas artinya bahwa ada ketentuan kebaikan, keislaman seseorang itu harus, gitu kan, harus selalu menghindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Namun sebagian ulama yang lain menyampaikan min di sini bimakna tab'idiyah. Artinya apa? Min di sini bimakna sebagian, setengah saking. Artinya apa? Tidak melulu hanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat saja. Atau dalam arti tidak menjadi syarat mutlak kesempurnaan, kebaikan, keislaman seseorang. Karena dengan dua pemaknaan yang berbeda otomatis akan memiliki implikasi implikasi hukum yang berbeda. Nah, di dalam hadis ini pula sebagian ulama menyampaikan ini termasuk hadis pokok. Hadis pokok yang menjelaskan tentang pentingnya adab, pentingnya adab, pentingnya akhlak, yaitu adab yang baik adalah ketika kita bisa menghindar dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, menurut Imam At-Tufi, menurut Imam At-Tufi bahwasanya Imam At-Tufi menggambarkan
Islam bagaikan suatu bangunan, maka bangunan ini dia akan memiliki fungsi. Fungsinya apa? Untuk berteduh, untuk mengamankan diri, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang namanya tarku ma la yakni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah bagaikan desain atau warna suatu bangunan. Artinya apa? Ketika rumah itu memiliki desain yang bagus, ya, cat yang bagus, maka dia akan indah dipandang, dan orang yang ada di dalamnya akan aman, nyaman, enak gitulah. Walaupun memang ketika rumah tidak memiliki desain yang bagus, cat warna yang bagus, tetapi dia sudah memenuhi kriteria rumah, maka fungsinya tetap bisa untuk berteduh bisa. Tetapi secara estetika, secara dilihat, maka akan lebih enak dipandang ketika rumah itu memiliki desain yang bagus, memiliki pemilihan cat yang bagus pula. Nah, itulah menurut Imam At-Tufi menggambarkan tentang keislaman dan tentang meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Sedulur-sedaya rahimakumullah, sebagian para ulama memaknai mala yaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat itu, sebagian ulama menjelaskan tentang arti penting dari lisan. Karena seringkali lisan kita itu mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu kan, kata-kata dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak ulama menyampaikan bahwa kecenderungannya itu dalam kehati-hatian kita menggunakan lisan kita. Seperti dawuh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa baiknya Islam seseorang itu tergantung dari lisannya. Ketika orang lain selamat dari tangan dan lisannya, maka keislaman orang itu baik. Artinya apa? Lisan memiliki kontribusi yang sangat luar biasa terhadap keislaman kita. Karena seringkali banyak sekali hal yang tidak bermanfaat yang keluar dari lisan kita, bila mana kita tidak memanage lisan kita dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, beliau menyampaikan bahwa orang berakal, orang yang berakal semestinya dia bisa memfungsikan 2 telinga dan 1 lisannya. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan 1 lisan dan 2 telinga. Ini memiliki makna, tidak hanya sebatas aksesoris saja, tetapi ini memiliki makna yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana kita harus menggunakan telinga kita lebih banyak daripada lisan kita. Sedangkan, amit sewu, kita sepertinya lebih banyak memfungsikan lisan kita daripada telinga kita. Sedangkan kalau kita jabarkan manfaat dan madorot dari telinga dan lisan. Manfaat dari telinga kita. Apa? Manfaat dari telinga kita itu ya ada, semakin kita memfungsikan telinga kita, maka kita akan semakin banyak tahu data, tahu informasi, tahu ilmu, tahu segala macam permasalahan yang ada. Kemudian paling tidak ketika kita lebih banyak memfungsikan telinga kita, maka orang akan respect kepada kita, orang akan sangat menghargai kita semuanya. Karena apa? Seseorang memiliki karakter bahwa setiap manusia memiliki sifat yang sama, yaitu apa? Senang didengarkan. Dan manfaat yang penting lagi dari kita lebih sering mendengar, ketika kita sudah banyak data, banyak ilmu dan lain sebagainya, ketika kita melakukan sesuatu akan lebih bijaksana. Itulah manfaatnya. Madorotnya apa? Dari kita sering memakai telinga kita, madorotnya apa ya? Ya terlihat bodoh mungkin atau terlihat tidak keren gitu kan. Karena apa? Cuma mengrungokno gitu kan. Bagaimana dengan lisan kita? Ketika kita banyak berbicara, apa manfaatnya? 1, mungkin kita jadi terlihat keren karena kita banyak ngomong gitu kan. Orang jadi pinter ya dan lain sebagainya.
Satu itu. Yang kedua, manfaatnya apa? Kita bisa berbagi ilmu. Ketika kita memiliki kompetensi ilmu gitu kan. Kalau kita tidak memiliki kompetensi ilmunya, tapi banyak ngomong, berarti ya tidak masuk dalam faedah kemanfaatan lisannya gitu kan. Itu manfaatnya. Sedangkan negatifnya apa? Ketika kita banyak bicara, yang pertama, perlu kita pahami bahwa terkadang ucapan bisa menjerumuskan kita. Ketika kita tidak kontrol berbicara, kita tidak memfilter bicara kita, seringkali kita dihadapan dengan suatu masalah gara-gara dengan apa? Dengan lisan kita. Kita ngomong agak tidak mengenakan sedikit, membuat orang sakit hati dan lain sebagainya. Itu menjadi problem bagi kita. Kemudian, orang yang banyak bicara, otomatis orang tidak akan begitu respect. Mungkin ketika kita berbicara, dia mangguk-mangguk saja. Itu hanya karena tidak enak saja. Sungkan saja. Tetapi sebenarnya orang tidak begitu suka dengan orang yang banyak omong. Apalagi banyak omong nggak pakai ilmu lagi, gitu kan. Yang paling bahaya dari lisan kita adalah ketika kita sudah keenaan ngomong, sangat sulit sekali kita mengontrol sesuatu yang sudah keluar dari lisan kita. Apalagi sekarang zaman medsos gitu kan. Zaman medsos, semuanya bisa jejak digital gitu kan. Jejak digital itu bisa dipublikasikan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah dengan kita menjaga lisan. Karena terlalu kita banyak berbicara, sebenarnya akan banyak hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat kita keluarkan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama belajar lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Demikian sedulur sedaya, semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.